Halo, perkenalkan nama saya Yuswa Kurniawan dengan NIM 67202183. Nama saya Amsal Fatpahan dengan NIM 67202100. Di sini kami akan menjelaskan apa sih fungsi dari kabel UTP berjenis strike dan juga cross dan bagaimana cara merakit kedua kabel tersebut. Nah, apa saja sih yang dibutuhkan untuk merakit kabel ini? Yang pertama itu ada kabel UTP, terus ada konektor RJ45, tang crimping, sama line tester. Oke, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari kabel crossover dan kabel strike. Yang pertama ada kabel crossover. Kabel crossover sendiri biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama, seperti laptop ke laptop, komputer ke komputer, hub ke hub, switch ke switch, router ke router. Nah, untuk urutan warna kabel ujung pertama itu ada putih orange, lalu orange, putih hijau lalu biru, putih biru lalu hijau, putih coklat lalu coklat. Nah, untuk urutan warna kabel di ujung kedua itu ada putih hijau lalu hijau, putih orange lalu biru, putih biru lalu orange, putih coklat lalu coklat. Nah, dari warna-warna kabel tersebut memiliki fungsi masing-masing. Untuk kabel orange, putih orange, hijau, dan putih hijau, dan itu berfungsi sebagai media pengirim paket data. Nah, untuk kabel yang biru dan putih biru itu sebagai media pengirim paket suara. Nah, untuk kabel yang berwarna coklat lalu putih coklat itu berfungsi sebagai pengirim tegangan DC. Nah, untuk selanjutnya ada kabel strike. Kabel strike biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis. Contohnya kayak dari komputer ke switch, atau komputer ke router, atau komputer ke hub. Nah, untuk urutan warna kabel strike itu ada putih orange lalu orange, putih hijau lalu biru, putih biru lalu hijau, putih coklat lalu coklat. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah pertama-tama kita harus mengupas kabel luar terlebih dahulu menggunakan tang crimping. Nah, setelah kulit kabel UTP telah terkelupas, selanjutnya kita akan menyambungkan kabel dalam kabel kecil yang warna-warni ini dengan RJ45. Nah, urutan dari kabel itu sendiri adalah untuk cross ujung pertama, urutannya adalah putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Nah, setelah semua kabel sudah sesuai dengan urutan, untuk kabel jenis cross ujung pertama kita akan menyambungkan soket RJ45 dengan kabel UTP tersebut. Nah, setelah berhasil masuk, selanjutnya kita akan mengkrimping kabel cross tersebut dengan tang crimping. Dan dengan posisi seperti ini, oke, kita akan mengkrimpingnya. Oke, setelah kabel UTP dan RJ45 berhasil dikrimping, maka kita akan lanjut ke ujung kedua. Nah, setelah berhasil merakit kabel pertama jenis cross, selanjutnya kita akan beralih ke kabel yang berikutnya, yaitu kabel ujung kedua. Kabel ujung kedua sendiri dengan urutan warna yaitu putih hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, dan yang terakhir adalah coklat. Nah, setelah semua warna sudah sesuai, maka kita akan menghubungkan kembali seperti tadi dengan RJ45. Oke, setelah berhasil terhubung, kita akan mengkrimping lagi
seperti tadi dengan posisi yang sama. Oke, setelah semua ujung telah kita sambungkan, maka kita akan mencoba dengan mengetes apakah semua kabel terhubung menggunakan LAN tester. Nah, ujung pertama kita akan sambungkan dengan lubang di sini, dan begitu juga dengan ujung keduanya. Oke, lalu kita akan nyalakan ke auto, dan kita akan lihat lampunya apakah menyala semua. Oke, karena lampu indikator menyala semua, ini berarti bahwa semua kabel terhubung dan tidak ada kabel yang tidak terhubung, maka kabel UTP jenis cross ini bisa digunakan. Oke, yang selanjutnya kita akan mencoba merangkai kabel UTP jenis stripe. Nah, sama seperti step yang tadi, setelah kita kelupas kulit luar kepada kabel UTP, selanjutnya kita akan mengurutkan kabel kecil-kecil yang ada di dalam kabel UTP sesuai dengan warna dengan jenis kabel stripe. Nah, untuk jenis kabel stripe sendiri, warna pertama yaitu warna putih orange, yang kedua adalah orange, ketiga putih hijau, keempat biru, lalu putih biru, selanjutnya hijau, dan putih coklat, dan yang terakhir adalah kabel warna coklat. Nah, setelah semuanya telah kita urutkan, selanjutnya kita akan menyambungkan dengan RJ45. Oke, setelah kabel UTP berhasil masuk ke RJ45, selanjutnya kita akan mengkrimping lagi seperti tadi menggunakan tang krimping. Nah, untuk ujung kedua kabel string sendiri dengan urutan warna yang sama seperti ujung pertama. Jadi mungkin kami akan skip saja untuk step itu. Oke, nah setelah kedua ujung kabel telah terhubung dengan RJ45, selanjutnya kita akan mengetes apakah kabel tersebut terhubung dengan baik menggunakan LAN tester. Oke, karena semua lampu indikator menyala, maka bisa dipastikan bahwa RJ45 ini dengan kabel UTP terhubung dengan baik dan tidak ada yang putus. Nah, berikut adalah apa fungsi dari kabel UTP berjenis string dan juga berjenis cross, dan bagaimana cara merakit kedua kabel tersebut. Dan sekian, dan terima kasih.